Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Cianti. Saya dari kelas 7B. Di sini saya akan eh, menjelaskan mengenai ilmu semantik. Adapun tujuan dari video ini teman-teman yaitu untuk memenuhi tugas saya dari Ibu Firnawati Lestari Nabarus SPB MPD. Jadi teman-teman, dalam ilmu semantik ini kita akan membahas beberapa cakupan dalam semantik. Kita akan membahas mengenai pengertian semantik terlebih dahulu teman-teman. Jadi teman-teman, semantik sebagai istilah di dalam ilmu bahasa mempunyai pengertian tertentu. Jadi semantik menurut beberapa ahli di sini ada menurut Amiduddin tahun 1990 menyatakan bahwa semantik yang semula berasal dari bahasa Yunani mengandung makna positif atau memaknai. Di sini ada menurut Verhan 1999 halaman 385 yang mengatakan bahwa semantik adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna yang terbagi lagi menjadi semantik gramatikal dan semantik leksikan. Di sini juga ada Kridaksana pada tahun 1993 halaman 193 sampai 194 yang memberikan pengertian semantik ini menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan juga dengan struktur makna suatu bicara. Yang kedua, sistem dan penyelidikan makna dan arti dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya. Selanjutnya, menurut Kerap teman-teman 1982 mengemukakan bahwa semantik adalah bagian dari tata bahasa yang meneliti makna dalam bahasa tertentu, mencari asal mula dan perkembangan dari arti suatu kata. Namun menurut Harimurti pada tahun 1982 mengemukakan bahwa semantik adalah bagian dari struktur bahasa yang membahas makna suatu ungkapan atau kata atau cabang ilmu bahasa yang mengkaji antara lambang dan referennya. Misalnya teman-teman, saya ambil kata kursi berkeren dengan sebuah. Nah, sebuah benda yang fungsinya dipakai duduk dengan kaki terdiri di atas tempat. Jadi, berdasarkan pengertian di atas teman-teman, bahwasannya semantik ini merupakan salah satu cabang linguistik yang mengkaji terjadinya berbagai kemungkinan makna suatu kata dan pengembangannya seiring dengan terjadinya perubahan dalam masyarakat bahasa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah semantik. Jadi teman-teman, Aristoteles sebagai pemikir Yunani yang hidup pada masa 384 sampai 322 sebelum Masehi adalah pemikir pertama yang mengemukakan istilah makna lewat batasan pengertian kata yang menurut Aristoteles adalah satuan terkecil yang mengandung makna. Dalam hal ini, teman-teman, Aristoteles juga telah mengungkapkan bahwa makna kata itu dapat dibedakan antara makna yang hadir dari kata itu sendiri secara otonom, serta makna kata yang hadir akibat terjadinya hubungan gramatikal. Bahkan menurut ahli Plato pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi dalam Praxeus mengungkapkan atau menuangkan bahwa bunyi-bunyi bahasa itu secara implisit mengandung makna-makna tertentu. Hanya saja memang pada masa itu teman-teman batas antara etimologi, studi makna maupun studi makna kata belum jelas. Nah, salah seorang ahli bahasa teman-teman
Salah seorang di sini kan ada saya menyatakan salah seorang ahli bahasa klasik yang bernama Resu pada tahun 1825 teman-teman mengungkapkan konsep baru tentang grammar atau tata bahasa yang meliputi tiga unsur utama yaitu ada etimologi, studi asal-usul kata yang berhubungan dengan perubahan bentuk maupun makna. Sintaksis ini sintaksis kata kalimat dan semasiologi ilmu tanda atau magnet. Jadi teman-teman istilah semasiologi yang dikemukakan sebagai ilmu baru pada tahun 1820 sampai 1925 belum disadari sebagai semantik. Semantik baru dinyatakan sebagai ilmu makna pada tahun 1890-an dengan munculnya esai De Semantikum karya George yang kemudian disusul oleh karya dari Strain pada tahun 1971. Nah, sebelum kita masuk ke tipe dan makna semantik teman-teman, bahwasannya teman-teman, para ahli linguistik mencoba menjelaskan tiga hal yang berhubungan dengan makna. Di sini ada katakan bahwasannya teman-teman. Yang pertama itu ada makna kata secara alamiah atau makna inherent. Yang kedua mendeskripsikan makna kalimat secara alamiah atau makna kategori. Dan yang ketiga menjelaskan proses komunikasi. Jadi teman-teman, dalam bahasa Indonesia, linguistik memiliki dua pemahaman. Yang pertama itu ada ilmu bahasa dan bahasa sebagai objek bahasa. Jadi teman-teman, objek linguistik sebagai ilmu bahasa adalah linguistik bahasa. Nah, bila dilihat teman-teman dari konsep kajian kebahasaan, leisure slang atau tanda, terbagi lagi menjadi signus sebagai komponen terkecil dari tanda dan signum sebagai makna yang diacu oleh signus. Baru teman-teman kita akan membahas mengenai tipe dan makna semantik. Istilah makna menurut beberapa ahli. Menurut B. J. Darman pada tahun 1933 halaman 5, makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri atau terutama kata-kata. Yang kedua ada menurut Parman pada tahun 1976 halaman 30, makna hanya menyangkut unsur inkrah bahasa. Menurut Tridaksana teman-teman pada tahun 1993 halaman 132 sampai 133 memberikan beberapa pengertian mengenai istilah makna meaning linguistik, meaning sincere. Di sini ada makna, jadi teman-teman, makna ini memiliki 3 tingkat keberadaan. Yang pertama itu ada makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan, makna menjadi isi dari suatu kebahasaan. Yang ketiga ada makna menjadi isi komunikasi yang mampu membuahkan informasi tertentu. Di sini ada makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki oleh setiap kata atau lexem. Kalau tanda linguistik itu disamakan identitasnya dengan makna, maka berarti makna itu adalah pengertian atau konsep yang dimiliki oleh setiap makna, baik yang disebut morfem dasar maupun morfem afiks. Menurut Widarsana 1989 menyatakan setiap tanda bahasa atau yang disebutnya penanda tentu mengacu pada sesuatu yang ditandai atau yang disebut petanda. Menurut teori yang dikembangkan dari pandangan Ferdinand de Saussure, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Sekarang kita akan membahas mengenai tipe makna. Nah,
Tipe adalah pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan objek, kesamaan ciri atau sifat yang dimiliki benda, hal, peristiwa, atau aktivitas lainnya, atau menurut Dijajah Sudarman pada tahun 1999, halaman 4, halaman 17. Jadi, tipe-tipe makna dalam kajian ilmu makna pernah diungkapkan oleh Lex pada tahun 1974 yang membagi tipe makna ke dalam 3 bagian terbesar. Yang pertama itu ada konsep konseptual, ada makna asosiatif, ada makna tematis. Di sini ada saya mencantumkan bahwasannya Frida Lesana 1993 pada halaman 132 dan 133 teman-teman dalam kamus linguistik memberikan beberapa pengertian tipe makna secara umum sebagai antara lain yang pertama itu ada makna denotatif, ada makna representansi, ada makna gramatikal, ada makna hakikat, ada konotatif, ada konstruksi, ada lesikal, ada makna luas, ada makna majas, ada makna pusat, ada makna referensial, dan yang terakhir makna tak berciri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen makna. Medan lesikal, teman-teman, adalah seperangkat unsur lesikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Misalnya teman-teman nama-nama warna, nama-nama perabot rumah tangga, atau nama-nama keperabatan yang masing-masing merupakan satu medan makna. Menurut Child 1994, halaman 319 sampai halaman 319. Mengenai analisis komponen makna dapat dimanfaatkan sebagai berikut teman-teman. Yang pertama itu mencari perbedaan dari bentuk-bentuk yang bersebalik. Yang kedua, berguna untuk membuat prediksi makna-makna gramatikal, afiksasi, deduplikasi, dan komposis. Yang ketiga, bermanfaat untuk meramalkan makna gramatikal, dapat juga dilihat pada proses deduplikasi dan proses komposisi. Baik teman-teman, hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai semantik teman-teman. Jadi sekarang kita akan memasuki kesimpulan. Di mana teman-teman? Semantik merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari segala sesuatu tentang makna. Dan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian-bagian kehidupan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur lesikal yang maknanya berhubungan. Sedangkan komponen makna adalah satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau ujaran dalam suatu komunikasi. Kata-kata atau leksem-leksem dalam sebuah medan makna atau satu medan lesikal dapat dianalisis dengan menggunakan analisis komponen makna atau analisis ciri-ciri makna atau analisis ciri-ciri lesikal. Sekian video pembelajaran hari ini teman-teman mengenai semantik. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman sekalian. Selamat pagi teman-teman.